Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 2. Kali ini kita akan membahas terkait tentang understanding by design. Pendekatan UBD disusun dengan backward design. Artinya, disusun dari belakang, dimulai dari menentukan hasil akhir yang diinginkan, bukti pembelajaran atau asesmen, serta langkah kegiatan pembelajaran. Hal yang sangat diutamakan dalam pendekatan ini adalah understanding atau pemahaman. Rancangan ini dituntut untuk membuat siswa dapat berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 langkah UBD. Pertama, menetapkan hasil tujuan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan hasil belajar yang dapat diterima. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Langkah pertama, menetapkan hasil tujuan yang diinginkan. Pada tahap pertama ini, guru harus bisa merencanakan dan mengidentifikasi 1 atau 2 tujuan atau hasil pembelajaran yang akan didapat oleh siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran yang akan dirancang. Langkah nyatanya, guru melakukan identifikasi apa yang diinginkan oleh standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum pada setiap unit pembelajaran. Hasil yang ingin dicapai dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa KI, KD, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran. Langkah kedua yaitu menentukan hasil belajar yang dapat diterima atau asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menunjukkan bukti bahwa siswa telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar kompetensi atau capaian pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu menentukan hasil belajar yang dapat diterima atau asesmen. Dalam pengumpulan bukti hasil pencapaian siswa, guru harus mempertimbangkan berbagai teknik dan bentuk instrumen asesmen. Contohnya teknik non-tes berupa tugas proyek, portofolio, dan observasi, atau teknik teks berupa kuis dan tes tertulis. Tugas proyek meminta siswa untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa mengimplementasikan pemahaman tersebut. Sedangkan kuis, tes, observasi, atau portofolio digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan siswa dan apa yang dapat dilakukannya. Selain itu, keterlibatan siswa dalam asesmen juga penting. Siswa diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar. Asesmen ini merupakan cara yang tepat untuk mengukur pemahaman siswa dan mengetahui apakah hasil yang ingin dicapai tersebut berhasil. Langkah yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran merupakan tahap untuk merencanakan metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setelah menentukan hasil atau tujuan pembelajaran yang jelas, yang ingin dicapai dan instrumen asesmen yang tepat, guru akhirnya dapat memulai perencanaan pengajaran. Contoh rancangan pembelajaran Understanding by Design, yaitu pada mata pelajaran biologi terkait materi tentang sel. Contoh rancangan pembelajaran Understanding by Design. Di sini tahap 1 menentukan hasil yang diinginkan berdasarkan kompetensi dasar atau kurikulum nasional. Yang kemudian kompetensi dasar tersebut diturunkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik dapat mengetahui pengertian sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan dan membedakan organel sel tumbuhan dan hewan, serta mampu melakukan pengamatan struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan sikap jujur, disiplin, rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kreativitas. Tahap 2 yaitu menilai bukti asesmen. Tugas kerjanya, pertama, melakukan pengamatan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Teknik penilaian menggunakan portofolio dengan bentuk skala penilaian, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik. Bukti lainnya terdapat tes tertulis, kemudian juga ada LKPD, dan siswa melakukan asesmen diri dan asesmen antar teman. Tahap yang ketiga yaitu rencana pembelajaran. Di sini terlihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru ketika di dalam kelas. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda indah dan luar biasa.